Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Ada 4 cara untuk menentukan perubahan entalpi reaksi. Yang pertama dengan cara kalorimetri, kedua hukum Hess, ketiga dengan data entalpi pembentukan, dan yang keempat dengan energi ikatan rata-rata. Kali ini yang kita pelajari yaitu dengan cara kalorimetri. Kalorimetri itu merupakan penentuan kalori reaksi yang disimbolkan dengan Q menggunakan kalorimetri. Q air sama dengan M kali C kali delta T, di mana M itu merupakan massa air, atau bisa juga massa larutan, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir kurangi suhu awal. Q kalorimeter bisa juga dicari dengan kapasitas kalor kali delta T. Kapasitas kalor ini bisa dicari yaitu dari massa dikali massa jenis. Jenis kalorimeter ada kalorimeter boom. Kalorimeter boom merupakan sistem terisolasi sehingga tidak ada kalor yang terbuang. Dalam hal ini contohnya yaitu alat pemanas listrik, di mana tidak ada kalor yang terbuang. Bisa dicari yaitu Q reaksi sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Ada kalorimeter sederhana yaitu seperti gelas yang tertutup, di mana jumlah kalor yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan dapat diabaikan sehingga Q reaksi sama dengan Q larutan. Contohnya ya ini adalah gelas yang ditutup. Kemudian sekarang saya kasih contoh soal bentuk kalorimeter. Jika 100 cm3 larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 cm3 HCl 1 molar dalam sebuah bejana, ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika larutan dianggap sama dengan air, kalor jenis 4,2 Joule per gram Kelvin, massa jenis air sama dengan 1 gram per centimeter kubik, maka delta H netralisasi adalah diketahui di soal volume NaOH sama dengan 100 cm3 sama dengan volume HCl. 100 cm3 ini setara dengan 100 ml air. C kalor jenis air nilainya 4,2 Joule per gram Kelvin. Delta T bisa dicari 37,5 dikurangi 29 diperoleh hasil 8,5 derajat Celcius. Kita bahas soalnya. Massa jenis air diketahui di soal 1 gram centimeter kubik. Massa jenis air itu bisa diperoleh dari massa zat per volume. Kalau kita ingin mencari massa zatnya NaOH, berarti 1 gram per centimeter kubik sama dengan massa zat NaOH dibagi 100 cm3 itu volumenya NaOH. Diperoleh hasil centimeter kubik, dicoret dengan centimeter kubik di sebelah sini, sehingga diperoleh massa zat 100 gram. Massa zatnya NaOH 100 gram, sehingga massa zat HCl juga 100 gram, karena nilainya sama. Sama-sama 100 cm3. Kita cari Q reaksi dengan rumusan M kali C kali delta T. M di sini adalah massa zat NaOH ditambah massa zat HCl, yaitu 100 tambah 100 dikali 4,2 dikali 8,5, sehingga diperoleh 7.140 gram. Satuannya diubah menjadi 7,140 kg. Nah, kita cari berapa delta H dalam persamaan netralisasi, yaitu antara asam dan basa atau antara basa dengan asam.
Di sini bahasanya NaOH direaksikan dengan asam HCl diperoleh NaCl plus 2O. Berapa energi atau delta H dalam persamaan reaksi ini? Diketahui molnya NaOH 0,1. Dari mana 0,1? 0,1 ini berasal dari 100 cm3 itu setara 100 ml dikali 1 molar. Jadi volume kali molar itu hasilnya milimol. Sehingga 100 ml atau 100 cm3 dikali 1 hasilnya 100 milimol. 100 milimol diubah menjadi mol, yaitu 0,1 mol. Kita cari Ki reaksinya. Ki reaksi itu nilainya sama dengan min Ki larutan. Ki reaksi itu nilainya setara dengan delta H. Sehingga delta H sama dengan min Ki larutan dibagi mol. Tadi nilainya dari min 71,40 kg dari sini dibagi 0,1 mol. Dari mol yang ini diperoleh hasil min 71,4 kg. Demikian anak-anak pembahasan kita tentang penentuan entalpi reaksi dengan cara kalorimeter. Untuk pembahasan soal yang lainnya kalian bisa belajar dari buku yang sudah dipinjami sekolah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.